Martabak dengan penambahan whipped cream. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim, dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini aku akan membuat sebuah resep tutorial martabak versi Bandung ya teman-teman, dengan penggunaan hand mixer. Jadi buat teman-teman yang nggak mau capek, nggak suka nabok-nabok versi Bangka, bisa menggunakan versi Bandung ini. Yuk disimak aja kita ke pembuatan bahan-bahannya teman-teman. Aku menggunakan coklat untuk topping, nanti menggunakan strawberry, menggunakan jeruk. Jadi ini lebih dominan ke buah-buahan toppingnya. Ada kiwi juga, seger nanti biar martabaknya ya teman-teman. Martabak pizza yang nggak kita lipat, nanti cuma kita potong aja 6 atau 8 slice teman-teman. Aku menggunakan tepung full cakra kembar ya. Bagi yang nggak suka full tekstur cakra kembar, boleh diganti segitiga biru atau di mix keduanya. Tepung cakra kembar 500 gram, whipped cream sebagai pengganti susu bubuk. Di sini aku pakai 30 gram ya, maksimal itu. Jangan banyak-banyak teman-teman, karena kalau kebanyakan nanti dia mudah gosong adonan martabak kita ketika dipanggang. Nah, kemudian tambahkan gula. Gula aku pakai 80 gram untuk setengah kilogramnya. Ini nanti aku nambahkan soda kue dan baking powder, karena ini aku buat tanpa resting ya teman-teman kali ini. Jadi ini bisa kita panggang langsung. Sedikit garam. Semua bahan-bahan kering kita campur teman-teman. Barulah kita masukkan air sedikit-sedikit sampai tepung itu sudah tercampur rata, tidak ada bagian yang keringnya lagi. Nah, setelah nggak ada bagian yang kering, barulah kita mulai mixer. Masih kental ya. Jadi posisi kental itu sebentar aja nanti teman-teman. Jadi nggak lama. Yang lamanya kalau versi Bandung ini posisi agak encer. Misal ya teman-teman, jumlah takaran airnya untuk cakra kembar ini kan 700 ml untuk setengah kilogram. Jadi aku menambahkan 600 dulu nanti. 600 itu aku mixer pakai hand mixer kecepatan sedang, pakai yang pengait itu ya teman-teman, yang WIS itu sekitar 15 sampai 20 menit kita mixer. Jadi pakai kecepatan sedang aja. Nah, di tahap akhirnya nanti barulah kita tambahkan telur. Ini aku pakai telur 1 butir, telur utuh ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga sisa air. Baru kita aduk rata pakai centong sayur aja. Nah, sampai didapat titik kalis nanti ya teman-teman. Nah, seperti ini aku masih menambahkan cairan air sampai tepungnya itu tercampur rata dengan air, tidak ada bagian-bagian yang keringnya lagi. Nah, lanjut aku mixer pakai spiral seperti ini teman-teman. Nah, kalau dirasa memang terlalu kental, kita tambahkan sedikit air, karena posisi kental ini nggak boleh lama. Kalau lama, ini bisa menyebabkan ngaret adonan kita. Adapun fungsi dari whipped cream di adonanku ini pengganti susu bubuk. Jadi fungsinya pemberi rasa gurih dan sebagai pelembut adonan ya teman-teman. Pelembut, bukan pelembut sintetis ya. Jadi di susu bubuk itu karena mengandung lemak hewani, jadi ada pelembutnya. Nah, bagaimana dengan whipped cream? Whipped cream ini terbuat dari nabati ya teman-teman. Jadi lemak juga tapi nabati. Nah, seperti ini kita mixer pakai kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Masih agak kental ya teman-teman, pastikan kental dulu sampai tercampur rata. Kenapa harus kental? Supaya mudah menyatu, supaya tidak bergerindil. Kalau langsung encer, nanti kita lama mendapatkan kekalisan adonan itu. Nah, ini aku menambahkan air ya. Air menambahkan jadi total sekitar 600 ml, sisakan sekitar 100 ml untuk melarutkan soda kue pada tahap akhir. Sisakan sedikit aja teman-teman. Nah, ini posisi encer ini kita mixernya agak lama memang. Pada tahap ini sebenarnya boleh aja kita pakai speed tinggi ya. Kenapa? Boleh, karena nggak akan ngebolu dan nggak akan ngaret, karena adonan sudah agak encer dan belum masuk telur. Tapi jangan sesekali masukkan telur di sini pada kecepatan tinggi. Nanti tekstur martabak kita itu mendekati pancake atau bolu hasilnya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman, sampai mencapai kalisnya itu sekitar 15 sampai 20 menit setelah tahap agak encer ya. Nah, seperti ini aja. Bagaimana sih ciri kalis itu? Ciri kalis itu mengkilat, kemudian dijatuhkan itu nggak putus adonannya, terlihat mengkilat banget. Ada pantulan cahaya ketika difoto. Ini aku mencari titik kalisnya dengan nekturun-nekturun seperti ini aja ya teman-teman. Sambil ditambahkan sisa air. Nah, pada saat ini boleh juga kita menambahkan telur teman-teman pada tahap akhir sebelum istirahat. Atau mau langsung panggang juga boleh teman-teman. Nah, buat pemula saatnya juga memasukkan baking powder saat ini. Tapi kalau kita nggak pakai baking powder, kita cukup menambahkan soda kue sesaat mau manggang. Kebetulan ini aku
pakai baking powder ya teman-teman. Jadi pakai baking powder double acting. Jadi kalau double acting itu boleh dipakai sesaat mau manggang bareng soda kue. Itu keunggulannya kalau kita pakai double acting. Kalau kita pakai single, kita masuk dulu airnya, itu butuh waktu sekitar 15-30 menit untuk bereaksi. Jadi nggak bisa langsung. Nah, ini tahap memanggang teman-teman. Aku panaskan loyang seperti biasa. Nah, bisa kita tes dengan air, percikan air. Kalau airnya itu ada yang loncat dan terserap, itu tandanya pas. Dan nggak ada asap-asapnya. Bunyinya itu terdengar sedang, nggak senyap, dan nggak terlalu kencang. Itu tanda panas loyang udah pas. Kemudian kita tuang di tengah aja teman-teman, nggak usah tinggi-tinggi. Bunyinya itu cus kayak gitu. Nggak terlalu kencang, nggak terlalu senyap. Ini penambahan soda kue dan baking powder ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jangan juga terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia cekat atau pahit. Kalau terlalu sedikit nanti nggak mengembang martabak kita. Ini saatnya kita manggang. Yuk kita intip cara manggangnya bagaimana. Sebenarnya manggangnya seperti biasa. Ini aku pakai teknik kering ya. Kenapa? Karena ada kuning telur di dalam adonannya. Kalau nggak ada sama sekali, barulah aku biasanya memakai teknik basah. Kalau versi ekonomis yang tanpa telur. Biar menghindari lengket. Itu tujuanku ya teman-teman. Seperti ini aku masih mencampur pengembang ya teman-teman di adonan supaya bisa mekar, bisa naik, bisa mumbul martabaknya. Jadi aku terbiasa menggunakan sesaat memanggang. Nah, ini tadi videonya aku percepat ya teman-teman, seperti ini. Kita tambahkan sedikit adonan di tengah itu supaya membentuk gunungan. Kalau kalian suka membentuk gunungan. Ini aku menggunakan loyang standar ya teman-teman. Loyang standarku ini beratnya sekitar nggak sampai 4 kg ya. Cuman kalau pemula memang nggak bagus loyang standar ini, karena kalau ketika main api besar itu dia mudah gosong itu. Makanya saya sarankan buat pemula gunakan loyang semi premium jika belum beli. Tapi kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, pakai aja yang ada. Bisa kita alasin plat ya. Dia lihat video-video aku sebelumnya di petunjuk pemakaian loyang ya teman-teman. Martabak kita itu akan mulai terbentuk dari pinggir ya teman-teman sarangannya. Nah teman-teman, cukup sekian pembahasan kita martabak Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.